lebih banyak orang yang merasa kecewa sama Tuhan. Kok nggak jawab doanya? Satu, sana punya hak apa untuk kecewa sama Tuhan? Saya juga nggak punya hak kecewa untuk Tuhan. Tuhan hutang apa emangnya? Ya kan? Kenapa Tuhan nggak gini? Kadang-kadang kita buat salah. Lalu setelah itu kita minta tolong sama Tuhan. Lalu kita salahkan Tuhan sekalian. Wah, betul-betul dia adalah anak domba Allah. Anak domba dijadikan kambing hitam. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Sekarang ini saya harus ajari Anda untuk berdoa. Makanya saya kasih judul komitmen berdoa. Berdoa itu harus komitmen, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh tanggung, nggak boleh setengah jalan. Tapi juga jangan bolong-bolong. Nah, ambil catatan Kolose pasal yang pertama, ayat 23, satu ayat saja. Kasih judul komitmen berdoa. Kita akan belajar firman ini. Saya dalami satu ayat ini, saya kupas habis-habisan. Ya. Kolose 1 ayat 23 kita baca bersama ya. Anda baca di sana. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Baca sekali lagi 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Paulus menulis sebuah surat kepada jemaat di Kolose. Di dalamnya terkandung pengajaran bagaimana berdoa, ya, bagaimana beriman juga. Nah, saya ajarkan sekarang gimana sih komitmen doa itu. Yang pertama ditulis di sini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun, katakan bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman itu dia. Iman harus tekun. Iman itu bukan sekedar percaya. Sebab ada berkat tertentu dan jawaban doa yang harus dengan sendok kesabaran untuk mencedoknya. Jangan salah ya, kalau makanan kuah jangan pakai sumpit, nggak dapat apa-apa. Ya kan? Karena itu kalau kita taruh kalau kita mau ngambil sup juga jangan pakai sendok teh, lama. Harus pakai sendoknya sirup, bukan sendoknya sup. Untuk diambil sekaligus supaya berapa kali udah penuh piring itu. Nah, jangan salah. Ada berkat tertentu yang hanya tangan sabar bisa menggapainya. Karena itu Paulus ajarkan kalau mau berdoa dan beriman, komitmen berdoa itu bunyinya begini. Nomor 1, pray. When you pray, pray until something happens. Ya, poin pertama dalam bahasa Indonesianya, berdoalah hingga sesuatu terjadi. Karena Paulus berkata, kamu harus bertekun dalam iman. Ada sebagian jawaban doa itu sifatnya mujizat. Tapi ada pula jawaban doa itu yang sifatnya progresif, tidak instan. Sifatnya sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Kadang-kadang Tuhan mencicil jawaban itu bukan karena Tuhan tidak mampu, tapi karena Tuhan sesuaikan dengan kemampuan kita, dan juga Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan yang paling mengerti suatu berkat kalau diberikan terlalu dini bisa merusak kita secara rohani. Kadang-kadang Tuhan memang izinkan doa itu perlahan-lahan baru nampak dijawab. Karena itu Paulus ajarkan, kamu harus bertekun dalam iman. Artinya jangan mudah menyerah. Waktu Anda berdoa, berdoalah hingga sesuatu terjadi. Jangan gampang give up dan lemparkan handuk putih. Dikit-dikit langsung berkata, ya sudahlah, aku sudah pernah doa, nggak pernah dijawab. Berapa kali berdoa? Ya sekali. Ketuk pintu aja nggak bisa sekali. Mana ada orang ketuk pintu tuh knock? Kan tok tok tok. Nggak ada ya tok 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 lagi, tok 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 lagi, tok 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 tok. Telepon mana ada yang berdering? Coba telepon kawannya, kring, langsung ditutup. Nggak ngangkat, nggak niat. Itu bukan nggak ngangkat, yang nelpon nggak niat. Doa harus niat. Telepon kan berkali-kali, kring, nih, kring, kring, hingga yang terima nanti ada answering machine, atau bisa leave a message, bisa tinggalkan pesan. Itu pun kita
Penasaran kan? Telepon lagi kedua kali, telepon ketiga kali. Apalagi kalau kita ada perlunya, kalau kita ada kepentingan. Ya. Jadi kita akan terus kejar. Doa itu harus begitu. Komitmen doa terletak pada kesungguhan. Doa harus bertubi-tubi, bukan karena Tuhan tuli. Tapi iman kita harus penuh di tabung panah. Iman itu bukan Tuhan itu mencicil jawaban karena Tuhan nggak bisa menjawab sekaligus. Tapi iman kita harus utuh ketika meminta. Nggak harus besar sih, iman itu bukan size. Iman itu biji sesawi. Iman itu bundar, bukan besar. Imanmu jangan ada coelnya. Imanmu jangan setengah jalan, harus separuh, atau krek, atau retak. Iman kita, meskipun kecil sebesar biji sesawi, biji sesawi itu tahu nggak seperti apa size-nya? Lebih kecil dari jagung, jauh lebih kecil dari nasi. Kalau dia sendiri secara individu, satu butir, Anda nggak akan kelihatan, karena dia hanya sebesar debu. Saya pergi ke Israel, saya ambil biji sesawi, oh ini, lihat lagi, itu satu gerombolan sesawi, baru kelihatan nampak, oh ternyata kalau dipisah satu, nggak ada toko yang mau jual satu biji doang, nggak kelihatan, customer nggak puas, karena itu ditaruh di satu kantong sekaligus. Tapi masing-masing biji sesawi itu bundar-bundar. Imanmu harus utuh. Karena setelah doa dijawab, kalau Anda tidak memulainya dengan ketekunan meminta, nanti setelah dijawab, Anda tidak menghargai. Atau setelah dijawab nanti, sifat kita nggak berubah. Kita dapat mujizat, tapi nggak berubah sifat. Nanti kalau iblis datang untuk menantang kita lagi, kita mudah kecewa dengan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki bukan hanya jawaban doa, tapi supaya iman anaknya disempurnakan. Iya kan? Hari-hari ini kita minum obat kalau kita sakit. Tapi yang penting juga lifestyle, bukan? Yang penting juga daya tahan tubuh atau imun sistem kita. Jadi jangan hanya kita masuk terus pil-pil nggak keruan. Banyak orang hanya mau terima jawaban doa, tapi nggak mau diubah sifatnya. Iman itu dua sisi. Iman itu pedang bermata dua. Satu, jalan ke kasih karunia, Roma 5. Membuat jawaban itu tiba, mujizat juga. Tapi iman juga menggarap hati kita dalam kelemahannya, membuat kita tadi yang lemah tak berdaya menjadi kuat. Karena itu iman disebut pedang, karena yang memegang adalah prajurit dan tentara. Saya mau ajak Anda untuk tambahkan ini, karena ada berkat yang lahir dari ketekunan di bulan Agustus ini. Sekarang kita masih di bulan ini, di bulan bonus dari Tuhan Yesus inilah saya, gitu kira-kira saya namakan bulan di mana kita berada. Dibutuhkan ketekunan. Ada berkat tertentu yang Tuhan berikan kepada tangan yang tidak menyerah, kepada tangan yang tekun dan rajin. Ada berkat tersendiri dari sorga. Ya, yang pertama tadi saya ulang lagi, karena Alkitab mengatakan di sini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Berarti kalau Anda berdoa, komitmenlah, berdoalah hingga sesuatu terjadi. Kemudian selanjutnya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jadi bukan hanya kamu harus bertekun dalam iman, tapi juga harus tetap teguh dan tidak bergoncang. Kalau tidak bergoncang berarti ada goncangan. Kalau tidak bergoncang berarti dia sedang digoyang imannya. Ya kan? Itu dia. Yang kedua, tulis dulu di catatan Anda. Berdoalah sekalipun tidak terjadi apa-apa atau belum terjadi sesuatu. Pray even though nothing yet happens. Makanya Paulus kasih nasihat di sini, kalau mau komitmen all the way. Ya kan? Komitmen all the way. Tetap teguh. Jangan KO. Jangan WO. WO itu belum perang udah nyerah. KO itu 2 ronde udah rebah. Terus lanjut. Seperti dulu saya nonton satu film itu, Rocky atau apa, petinju. Pukul, jatuh, berdiri lagi sampai ronde terakhir, akhirnya musuhnya yang capek pukulin dia. Tetap teguh itu artinya pukuli bertubi-tubi, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Pokoknya even though nothing yet happens, I'm not winning yet, aku belum menang, tidak ada sesuatu yang terjadi, belum terjadi sesuatu, nggak nampak titik terang, aku akan berdoa dan berdoa terus, berdoalah, berdoa melulu. Itu dia. Kenapa Tuhan suruh kita
tidak boleh, kalau sesuatu belum terjadi kita nggak boleh kecewa. Yang paling umum apa ya? Dosa yang paling umum itu bukan mencuri, membunuh, bahkan bukan berzina. Lebih banyak orang yang merasa kecewa sama Tuhan. Kok nggak jawab doanya? Satu, sana punya hak apa untuk kecewa sama Tuhan? Saya juga nggak punya hak kecewa untuk Tuhan. Tuhan hutang apa emangnya? Ya kan? Kenapa Tuhan nggak gini? Kadang-kadang kita buat salah, lalu setelah itu kita minta tolong sama Tuhan, lalu kita salahkan Tuhan sekalian. Wah, betul-betul dia adalah anak domba Allah. Anak domba dijadikan kambing hitam. Emangnya Tuhan suruh kita berhutang? Emangnya Tuhan suruh kita serakah dulu investasi sembarangan? Lalu sekarang kita jatuh, kita kecewa sama Tuhan. Bukannya Tuhan yang sudah memberitahu kita jangan berambisi untuk cepat-cepat, lekas-lekas, instan jadi kaya. Tapi tangan yang mengumpulkan perlahan-lahan, kata Amsal. Alkitab mengajarkan jangan sampai kita jatuh dalam pencobaan. Lalu setelah orang itu jatuh, orang itu kecewa sama Tuhan. Bukannya harusnya Tuhan sebaliknya harus kecewa sama dia. Dia melanggar firman Tuhan. Firman jelas-jelas bilang, ada satu orang berzina, lalu setelah berzina sekarang gak karuan, hancur rumah tangganya. Dia kecewa sama Tuhan. Haknya apa? Bukankah Tuhan berkata di dalam 10 perintah Allah, jangan berzina. Dia melanggar Tuhan, harusnya Tuhan yang kecewa dong. Tuhan aja gak kecewa, Tuhan rela mengampuni, mau bantu. Kita hak apa kecewa sama yang Maha Kuasa? Belum terjadi sesuatu Tuhan dalam hidup saya. Aku doa gak didengar. Aku sembahyang ketok pintu gak ada yang buka. Nothing is happening. Tidak terjadi apa-apa. Belum terjadi sesuatu. Jangan kecewa. Kecewa itu juga suatu bidang usaha loh. Kecewa itu juga memerlukan energi. Kenapa gak pakai energi yang sama untuk terus mengetuk pintu sorga? Terus berdoa, terus rendahkan hati. Terus mengejar wajah Allah, mencari wajah Allah. Terus datang sujud di tahtanya. Kenapa tidak demikian? Berdoalah ketika belum terjadi sesuatu. Atau berdoalah sekalipun tidak terjadi apa-apa. Jangan-jangan gunung itu Anda sudah sampai kepada jawaban doa itu sudah dekat. Tinggal beberapa langkah lagi. Nah gini loh, kalau kita itu berjalan dari jauh kelihatan gunung, kita masih setir di highway atau di jalan tol. Wah itu gunung, nanti kita mau mendaki itu. Kelihatan. Tapi waktu kita sudah mendaki gunung itu, paling tidak minimal waktu kita sudah ada di kaki gunung itu, kelihatan nggak gunungnya? Nggak kelihatan. Mana? Mungkin anak kita berkata, Papa, mana gunungnya? Loh, kita sedang berada di gunung ini. Oh gitu, tadi naiknya pelan-pelan, menanjak. Kan nggak curam begini, mungkin jalannya muter-muter gini untuk naik ke gunung itu. Lalu mungkin anak kita yang masih kecil nggak ngerti dan tanya, Papa, mana gunungnya yang tadi kita kelihatan? Kok nggak kelihatan? Nah, kamu sedang di atasnya. Mungkin kadang-kadang sesuatu nggak kelihatan terjadi apa-apa. Waktu doa kita seolah-olah nggak dijawab, justru kita sudah dekat pada jawaban. Mungkin belum terjadi sesuatu, kita teriak-teriak rasanya hampa. Jangan-jangan waktu kita teriak tadi itu kelihatan, ini yang aku mau, jawaban doa ini aku harapkan, aku bawa pergumulanku pada Yesus. Setelah teriak sekian lama, setelah menjerit-jerit kepada Tuhan, berseru-seru padanya, mana ya? Jangan-jangan tanpa kita sadari kita sudah ada di kaki gunung yang kita akan segera mendaki ke Bukit Sion namanya. Jangan-jangan kita sudah berada di hadapan jawaban doa, tapi belum diberikan, hampir nyaris saja. Betapa bodohnya kita jikalau kita berbalik dan berkata, aku kecewa sama Allah. Satu, yang saya katakan tadi, apa hakmu dan hakku untuk kecewa pada yang Maha Kuasa? Kenapa Tuhan disalahkan? Tuhan tidak berbuat kok, Dia yang dituduh. Tapi bukan hanya itu saja. Betapa konyolnya kita. Hampir tangan kita itu mendapatkan apa yang harusnya kita peroleh sebagai ahli waris janji Allah. Tapi nyaris lagi pas sorga membuka pintunya, waktu dibuka, kita sudah tidak ada di depan. Kita sudah pulang ke rumah kita, masuk ke gua kita, menangis terseduh-seduh, dan mengutuki Allah Bapa yang mengasihi kita. Jangan sampai itu terjadi. Makanya itu Paulus ajarkan, tetap teguh ya, dan tidak bergoncang. Jangan goyah. Tetap pegang
Pegang bukan hanya pada pendirian, tapi pada iman yang kau yakini. Janji Tuhan tak akan gagal. Dia tak pernah gagal dalam hidupku. Pray even though nothing happens. Yang terakhir, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil berbicara tentang yang poin ketiga Anda catat, berdoalah tidak peduli apapun yang akan terjadi. Tetap berdoa. Karena doa itu nafas hidup orang Kristen, anak-anak Tuhan. Orang-orang yang lahir baru, nafas rohaninya adalah doa, mencari wajah Allah. Berdoalah tidak peduli apapun yang terjadi. Karena itu Paulus berkata gini, apapun yang terjadi ya, kira-kira gitu. Dia tuliskan dengan jelas, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Whatever happens, whatever is not happening, apapun yang terjadi, tidak terjadi, apapun yang akan terjadi, apapun yang belum terjadi, apapun yang tidak akan terjadi, berdoalah. Pray regardless what happens. Berdoalah terus. Karena doa itu adalah sambungan nyawa kita secara rohani di bumi ini untuk terus terhubung dengan kerajaan sorga. Dan Yesus mengajarkan kita dalam doa, Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ada dua dunia, bumi, sorga. Orang yang berdoa hidup di kedua-duanya. Tapi tentunya kerajaan sorga tidak bisa datang secara penuh selama kita masih ada di dalam tubuh daging manusia. Selama bumi ini masih seperti ini, Tuhan Yesus belum datang kembali. The kingdom of God cannot come in full measure. Maksud saya begini, kerajaan Allah itu kita doakan dalam doa Bapa kami, datanglah. Supaya terjadi dimensi-dimensi the kingdom of Christ, kerajaan Kristus. Namun demikian, kita tidak bisa harapkan kerajaan Allah itu datang sepenuhnya. Tidak bisa. Karena gimana? Contohnya, kalau kerajaan Allah datang lewat kesembuhan ilahi, seseorang sakit, dia disembuhkan. Yesus kan berkata gini sama orang-orang Farisi, ahli Taurat kan mengkritik dia. Dia berkata demikian. Waktu Yesus dituduh mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, Yesus berkata, bagaimana mungkin setan terpecah-pecah? Dia pasti sudah binasa hari ini. Yesus berkata seperti ini, kamu menghujat Roh Kudus. Bukan menghujat anak manusia bisa diampuni, menghujat Roh Kudus kamu tidak akan diampuni. Lalu Yesus berkata gini, tapi kalau aku mengusir setan dengan kuasa Allah, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah datang. Mungkin lewat kesembuhan ilahi, datanglah kerajaanmu, kita doakan orang sakit, dia terbaring di ranjangnya, let thy kingdom come. Lalu kita rebuke the sickness, kita hardik penyakit itu dengan otoritas yang datangnya dari sorga. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di sini terlepaskan dari sana. Kita pakai otoritas karena kita orang yang berdoa penuh Roh Kudus, tinggal di dalam dua dimensi, badan di sini, tapi kita adalah warga negara sana. Kita juga warga negara sesuai dengan negeri tanah air kita, tapi roh kita belongs to God. Roh kita adalah dari kerajaan Allah. Nah, karena kita dilahirkan baru dari Kristus. Ya, dan waktu kita tangking di dalam nama Yesus, penyakit itu takut sama kita. Iblis pun patuh pada perintah kita. Itu bukan karena darah daging kita, tubuh kita. Itu karena roh kita diurapi oleh Kristus. Di dalamnya tinggal Roh Kudus dan firman Allah. Lalu katakan orang itu sembuh dari penyakitnya, dia mengalami mujizat. Apa yang terjadi setelah itu? Cepat lambat, suatu hari kelak, dia toh akan mati. Saya bisa sembuh hari ini, nanti saya akan meninggal dunia suatu hari. Saya juga, kalau Tuhan Yesus belum datang loh ya. Kita nggak tahu waktu dan saatnya. Ya, kita pun akan meninggal dunia. Kita nggak bisa, kadang-kadang kita merasakan Tuhan, sebagian doa kenapa nggak dijawab sama Tuhan. Kenapa kita doakan semua orang sakit, nggak semua orang sembuh, saya nggak tahu. Tapi saya akan fokus pada kesembuhan. Karena orang sakit nggak perlu difokusi. Orang-orang itu mudah sakit. Tapi kalau kita berdoa untuk kesembuhan, kita berdoa sesuai dengan janji Allah. Nah, saya tahu waktu kita berdoa buat orang lain, ya,
Ada doa-doa kita tertentu, kenapa tidak semua orang yang kita tumpangi tangan mengalami mujizat? Saya nggak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara dengarkan. Suatu hari nanti kita di sorga, kita akan tahu jawabannya. Kenapa tidak semua orang sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Tapi hari ini saya rayakan orang-orang yang disembuhkan. Dan saya akan terus ketuk pintu kerajaan sorga tanpa ragu, tanpa sungkan, tanpa bimbang, dan pantang menyerah selama masih ada satu orang lagi yang berharap pada Tuhan. Namun demikian suatu hari kita akan tahu. Kita tahu sendiri mengapa tidak semua orang mengalami mujizat di sini. Sebab, are you ready? Sebab ada sebagian doa dijawab di kehidupan yang kekal. Tidak di kehidupan yang sekarang ini. Sadarkah Anda? Dan ada jawaban doa yang tidak diberikan di dalam lifetime atau masa hidup Anda dan saya. Tapi Tuhan akan menjawab doa Anda di generasi berikutnya setelah Anda. Anak cucu, katakanlah, atau generasi berikutnya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan mudah kecewa sama Tuhan. Banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Tapi jangan nilai semua berkat di masa hidupmu atau in the now, di masa kini. Ada berkat tertentu yang Tuhan reservasi untuk generasi penerus, untuk berikutnya, bahkan setelah kita mati atau meninggal dunia kalau Tuhan belum datang. Ada doa-doa tertentu, ada harapan kita yang akan terjawab nanti selama-lamanya. Saya layani satu orang, mungkin orang itu nggak ngalami mujizat, tapi waktu saya layani, dia kenal Tuhan. Ya kan? Mungkin doa saya untuk kesembuhannya belum terjawab, tapi pelayanan saya, yaitu pelayanan Kristus melalui saya terhadap orang itu, akhirnya menuai buah. Orang itu suatu hari akan masuk dalam kekekalan karena ministry saudara dan saya. Makanya Yesus berkata, jangan kamu bersukacita karena iblis patuh sama kamu, tapi karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Sebab ada sukacita yang hanya diberikan di hidup yang kekal. Ada damai sejahtera yang direservasi untuk nanti. Dan hanya ada kasih yang disempurnakan ketika kita sudah bersama dengan Tuhan Allah Bapa kita di sorga suatu hari. So, hanya karena kita belum mengalami jawaban 1-2, jangan putus asa. Pray nonetheless, tetaplah berdoa. Tidak peduli apapun yang terjadi atau yang tidak terjadi. Amin. Saya ulang lagi review 3 ini. 1, komitmen berdoa gimana? Pray until something happens. Berdoalah hingga sesuatu terjadi. 2, berdoalah sekalipun tidak terjadi apa-apa. 3, berdoa tidak peduli apapun yang terjadi. Amin. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.